guys. Jadi di sini aku mau recapping tentang pengalaman kemarin. Jadi berawal dari aku ya, yang siap-siap terburu-buru sambil minta izin. Jadi minta izinnya sambil siap-siap. Sebenarnya nggak dibolehin, tapi dibolehin. Temen aku kesini nyampar buat izin juga ke mama. Habis itu kita berangkat ke Pataraksa, itu titik kumpul kita. Karena ya biar selurusan aja sih gitu, masih deket gitu kan. Di situ titik kumpulnya, karena belum banyak, ada 2 orang yang belum datang, aku sama teman aku, Nasmi sama Kevin. Itu kita pokoknya kita ngisi bensin, habis itu beli buah tangan ke My Seng, My Boob, dan My Minji. Karena kita mau nengok dia gitu. Terus karena aku, Nasmi, sama Kevin belum bawa makanan buat pikniknya, kita bertiga mampir dulu ke Indomaret buat beli jajan. Nah di situ ya udahlah, pilih-pilih jajan dulu. Terus si Kevin bilang kalau dia ditransfer sama kakaknya. Terus di situ dia mau ngambil juga di Indo itu, pengen ngambil juga kan, tapi ternyata nggak bisa. Terus jadi kita langsung balik gitu. Oh ya BTW, kita beli buahnya itu jeruk, apel, anggur, sama pir. Ya buah pasti sehat lah, nggak mungkin ya sehat. Terus kan kita balik lagi ke sana dan ternyata mereka sudah menunggu lumayan lama, dan itu sudah jam 10-an gitu kalau nggak salah ya. Terus kita berangkat tuh dengan gue di depan sebagai apa sih namanya, pembawa map Google Map, karena si Dipa yang gue bonceng dia buka Google Maps gitu kan, dan yang lain yang di belakang itu bagian ngikutin doang. Kita ikutin arah Google Maps. Sebenarnya itu bisa lewat yang babakan belok, yang aku udah bilang ke teman-teman lain untuk emang sebenarnya tuh bisa gitu ke situ. Cuma pas kita kelewatan sedikit, diarahin sama Google Maps-nya untuk naik ke Plangon lewat jalan Plangon. Itu nggak tahu nyegat apa enggak atau lebih lama, tapi pokoknya kita naik ke Plangon dengan diawali aku yang pas belok kan kita kan agak lewat sedikit gitu kan, terus langsung diarahin sama Google Map untuk luruskan. Kayak aku, lah ini yang bener yang mana sih Dipa gitu. Terus aku lihat ke Google Maps itu emang udah diarahin untuk lurus, untuk melewat Plangon. Biasanya kan kayak ada yang puter balik gitu kan, tapi udah langsung diarahin lurus gitu. Jadi kita gak ke situ, kita ke lewat situ. Iya, demi Allah. Pokoknya ya gimana ya, apa sih tadi, pokoknya lewat Plangon. Aku kan emang gak pernah nanjak ke Plangon ya. Terus dengan modal keberanian dukungan Dipa dan mamah masih kayak aku yang ngomong mamah gitu, terus sama demi Allah, astagfirullahaladzim. Pokoknya gitu. Itu pas lewat
nanjak ke Blangon bisa, alhamdulillah. Terus kita ketemu monyet-monyet yang di luar yang lagi nyari makan. Banyak banget cowok pas lewat situ. Perasaan waktu aku jalan-jalan sama mama papa nggak sebanyak itu deh. Pokoknya itu banyak banget. Terus ya udah jalan aja. Itu juga kita keamblasan lagi. Harusnya belok, karena menurut aku ya itu tuh belokannya nggak memungkinkan, karena tuh lumayan serem juga kan di situ. Bukan lumayan serem ya, apa namanya, jalannya nggak gede, nggak aspal, kayak turunan gitu. Terus ya kita muter balik terus ke situ, jalan situ. Itu ya aku tuh motornya tuh pokoknya itu kan dari jalanan itu kan apa ya, jelorok gitu, itu tuh lumayan susah dan aku tuh lumayan takut. Jadi Dipa turun dulu dan aku baru turunin motornya. Itu aja aku takut keamblasan, takut malah jebur ke bukan sungai, selokan gitu, pokoknya ada buat saluran air gitu, itu ada jembatan gitu kan. Terus Dipa turun dulu tuh, berarti Dipa turun 4 kali ya. Terus habis lewat situ kita ya pokoknya turun terus naik lagi lah si Dipa, masa gue tinggal. Pokoknya lewat jalan situ kan, ternyata di situ kayak lewat sawah-sawah gitu, terus hutan-hutan gitu kan. Kita lurus aja, awalnya mah cuma sawah doang, tapi aku sepanjang jalan ngedumel tahu. Ngedumel pas sawah tuh kan, aku baru pas masuk kan itu kan sawah gitu kan, pas masuk tuh kayak tuh kan Dipa, kita tuh iya mau piknik di tengah sawah. Masih bercanda tuh awal, masih bercanda lah. Apa lanjut lagi tuh lah, kok sawahnya nggak selesai sih, ini mana jalan rayanya dua. Terus kita ketemu sama jelorogan yang banyak bebatuan. Demi Allah, sebelum jelorok aku udah pasrah banget, karena jelorok biasa aja saya takut, apalagi bebatuan begini gitu. Pokoknya gitu kan ya, sebenarnya aku tuh ya mau gimana lagi, karena udah terlanjur kan, kalau balik lagi juga kan susah tuh, udah lumayan jauh. Jadi ya udah aku bagian pasrah aja kan. Terus ya udah kan aku setir aja, udah biarin. Ada batu gede depan aku sih, gimana ya, seginian gitu ya. Aku kira tuh dia nggak bakal kena, maksudnya pas kita lewat tuh nggak bakal kenapa gitu. Ya udah, ternyata pas lewat tuh kena batu itu gedrung gitu. Itu pas aku ngegas lagi nggak bisa maju. Demi Allah, padahal aku di situ kayak udah melayang banget pikiran aku. Ya Allah, ini beneran sahabat gak sih, kayak ya Allah. Ya klarifikasi, kenapa aku nggak menghindarin batu itu yang gede banget itu, karena karena ya satu, kalau aku kesini tiba-tiba itu kan udah deket ya, batunya tuh udah deket depan aku banget. Kalau aku kesini tiba-tiba malah bakal malah bakal jatuh gini, dan kepala aku kena batu, teman aku juga. Pokoknya terus motor guling-guling, terus bisa jadi aku gak sengaja ngegas gitu. Itu kemungkinan satu, tapi aku sebenarnya nggak kepikiran sih situ, karena aku benar-benar sepasrah itu di situ. Tapi pas aku pikirin lagi, ya itu kan kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, motor aku kegas sana, loncat gitu, makanya kesana. Itu kan di sininya kayak bagian hutan gitu, kesana jedor sana, dan aku di situ di tempatnya sini, ya udah gitu sama temen aku gitu. Tapi aku lebih memilih untuk melewati batu itu karena memilih jalur aman. Padahal ya bisa jadi kemungkinan ketiga, kalau misalkan aku kena batu itu, aku malah itu apa sih namanya, kayak loncat ke depan, aku jatuh ke depan gitu kan. Ternyata enggak sih, aku pegangan erat soalnya, jatuh kayak itu ngedubrak gitu doang. Terus jadi temen aku turun dari motor, ya dia jalan ke bawah dan aku ngeluarin motor aku dari apa sih namanya, batu itu. Demi Allah mulus, kenapa sih, apalagi kena kipas nambah mulus. Pokoknya
Itu tantangan pertama kita. Enggak deh, kayaknya sebelum itu tuh kayak ada jalan gejlak banyak bebatuan gitu. Terus aku ngomong, aduh jalannya begini banget gitu. Apa ya, nggak sempet ngomong kayak jalanan TTI, enggak, kayak jalannya begini banget, nggak tahu di dalam hati, nggak tahu ngucap langsung. Pokoknya sepanjang jalan gue nggak berhenti yapping sama Dipa. Ya aku juga sempat nanya, ini benar nggak sih lewat sini? Enggak, aku sempat ngomong juga, Jihan emang iya ya setiap hari lewat sini, kuatan sih gitu kan aku, karena ya sebegitunya jalannya. Emang iya ya Jihan setiap hari lewat sini. Terus kayak kita udah memikirkan di jalan yang benar-benar kayak setelah lewat itu juga, emang iya ya Jihan lewat sini, Allah dia kuat banget. Gue ngomong begitu. Terus gue juga ngomong ke Dipa, kayak tapi kayaknya nggak mungkin nggak sih dia lewat sini terus kata Dipanya juga, iya mungkin aja pas kita kelewatan itu jalan yang itu. Nah ya sebenarnya emang bener sih. Terus ya itu kan ketemu sawah lagi kan. Terus kayak kita ya sawah lagi ya, kalau nggak salah aku ngomong begitu, tahu apa enggak ya, pokoknya gitu. Pokoknya sepanjang jalan gue sama Dipa nggak pernah berhenti yapping gitu. Ya mungkin temen aku ngedengernya pas aku teriak doang sama Dipa, pas yang katanya gejologan itu nggak mungkin gue gak teriak. Itu aku teriak sama Dipa kenceng banget, demi Allah. Ternyata sama temen aku yang paling belakang aja tuh kedengeran. Itu kayak aku nggak expect, aku tuh perasaan karena ya aku tuh pakai helm, aku tuh pakai masker, jadi kayak aku ngerasa kayak gak mungkin gak sih aku teriak-teriak begini terus kedengeran temen aku gitu. Kayak paling kedengaran temen aku yang di belakang sama yang di belakang satunya lagi doang gitu kan. Terus kedengeran ternyata. Terus tuh kan lewat sawah lagi kata aku gitu. Terus ke ada tanjakan, aku kira tanjakannya kecil ya. Terus kayak Dip, tanjakan lagi kata aku gitu. Terus kayak kata Dip apa ya, dia Sakura kuat pokoknya di sepanjang apa ya jalanan yang kurang bagus dia kayak nguatin gue gitu. Ya karena kalau dia nggak ngomong saya bener-bener pasrah guys. Kayak kalau dia ngomong kan kayak gue inget kalau misalkan aku itu bawa anak orang gitu. Terus kayak nanjak awalnya bisa bisa gitu, ternyata tanjakannya ada dua gitu kan, belok nanjak lagi, ternyata nanjak tuh udah nanjak lagi. Kayak tanjakannya Prangon gak ya, tapi itu versi kecil, kayaknya mungkin mirip sama tanjakan Prangon tapi versi kecil, kayak nggak terlalu lebar banget gitu loh jalanannya, karena kayak ya cuma sepetak doang, cuma sepetak gitu. Sawah juga kan kayak turun sepetak doang kan ya gitu. Terus kayak aku teriak tuh dua di situ, teriak ternyata kedengeran di belakang juga. Kalau kata temen aku sih itu tuh kalau misalkan si Sakura sama si Dipa, kalau misalkan si Sakura sama si Dipa teriak artinya jalanannya nggak bagus. Demi Allah. Terus ya udah tuh, udah kan teriak, bisa nggak sih si Dipa turun nggak sih dari situ? Enggak, kayaknya ada tuh si temen aku kayaknya sebelum tanjakan ini deh, temen aku tuh nyelip tuh udah di jalan. Bukan, ya bukan di situ, itu benar-benar di enakan. Terus jalan lagi kan, ya udah tuh. Terus enggak, pas setelah enggak ding, si Dipa turun ding pas di tanjakan 2 itu, si Dipa turun. Terus temen aku ngelewatin aku gitu kan, karena ya si Dipa naik lagi gitu, naik dulu kan. Terus tuh ya udah jalannya bagus-bagus aja tuh, ya begitu. Terus aku nyalip lagi kan sama temen aku itu. Enggak sih, kayaknya dia di depan. Nah ternyata ya di teman aku nih berhenti lah, kirain tuh kenapa gitu. Pas aku lihat, demi Allah itu turunan tajam banget, serem.
nggak yang langsung gini gitu kan, tapi kan gini, tapi itu serem gitu loh, bawah banget gitu, bawah banget gitu. Bentar gue buang angin dulu tadi malu. Pokoknya gitu kan, itu jelorok aja tuh, ya udahlah jelorok. Apa ya, aku kan bawa buah di motor aku, bawa cemilan aku sama tote bagnya Dipa. Itu tuh cemilan aku jatuhan terus, demi Allah sebel banget gue, karena kan ya emang jalannya nggak bagus kan. Terus ya udah, jadi kan jatuh lagi, terus berdiri, untungnya nggak ada yang jatuh di jalan, alhamdulillah. Terus ya itu tuh turun kan, kayak aku temen aku diem nih, yang kedua nih, motor kedua si Naila sama Ijat diem, jadi aku duluan yang turun tuh dengan modal bismillah, astagfirullahalazim dan sebagainya. Ingat Tuhan tuh. Terus ya udah tuh turun, alhamdulillahnya nggak kenapa-napa dan Diva nggak turun lagi, cuma ya aku teriak. Pokoknya setiap ada setiap ada jalanan yang begitu gue pasti teriak. Kalau misalkan ya anti mainstream banget gitu tuh aku teriak ya. Kalau misalkan yang kayak cuma gejrag itu gue cuma yeping, kayak sawah petak itu gue cuma yeping. Tapi kalau misalkan yang anti mainstream kayak yang pertama tadi sama yang jelorogan tajam ini, aku teriak, karena ya itu buat melepas semua rasa takut gue. Pokoknya itu kan udah tuh, terus teman aku turun ya yang di belakang biasa aja, karena kan dia udah tahu di depan di temennya turun gitu nggak kenapa-napa. Kalau misalkan gue nya turun terus kenapa-napa kan dia nggak bakal turun, jadi ya kayak mereka ya biasa aja kan, karena gue bisa kenapa mereka nggak bisa gitu kan. Ya kalau gue kan di depan, kayak ya dengan modal keberanian diri dan doa ibu dengan doa, kayak jadi kan ya aku gitu yang mengalami first impression dengan kayak pengalaman yang maksudnya ketemu sama bukan tanjakan, apa sih namanya, kayak bebatuan begitu, turunan begitu kan. Aku pertama kali yang turun, pasti kayak aku yang paling ngerasa takut, apalagi aku anaknya emang takutan gitu kan. Padahal aku dibonceng itu tuh sama papa aku. Tanjakannya kalau dibandingin bukan, maksudnya turunannya kalau misalkan dibandingin sama turunan yang aku nyetir ini lebih tajam yang turunan aku nyetir. Tapi pas aku dibonceng aja aku teriak gitu, serem tahu gitu, kayak apalagi aku yang nyetir gitu, aku yang bawa tuh motor. Aku yakin Diva juga pasti takut. Apalagi aku yang nyetir. Aku berusaha untuk tidak kenapa-kenapa agar mereka semua yang kenapa-napa juga gitu. Demi Allah, pas abis turunan itu kan ya udah kan lanjut, aku lupa pokoknya itu di mana. Teman aku tuh duluan gitu kan, yang kedua si Ija sama Naila tuh duluan gitu, itu duluan kan jalan. Terus kata aku kayak kayak iya aja tahu jalannya gitu. Itu aku ya ping ke si Dipa tuh, terus kayak kata si Dipanya, iya itu mereka selonong baik kayak tahu aja jalannya. Ya padahal mah itu jalan cuma satu-satu itu doang, nggak ada belokan lain tahu. Kayak itu kan ya udahlah begitu. Ya pokoknya begitu. Terus tuh itu kan sawah ya, sepetak doang. Gue ngelewatin mereka berdua tuh. Kayak itu tuh ternyata di sebelah mana ya, sebelah kiri apa sebelah kanan aku? Ingat cah. Sebelah kiri apa sebelah kanan aku itu ada batu gitu kan. Nah
itu tuh aku mau hindarin jadi agak ke mereka gitu. Itu oleng demi Allah, untung gak jatuh. Itu banyak banget pengalaman gue dari situ. Nah itu belum selesai ya, kata siapa udah. Itu setelah itu tuh apa ya, tanjakan lagi, turunan lagi mungkin, dan sawah-sawah, kebanyakan sawah-sawah sih kita lewat. Terus kayak tanjakan turunan lagi, kayaknya 2 ya, dengan bebatuan-bebatuan yang banyak gitu, yang pastinya gue nggak pernah berhenti ya ping gitu. Pokoknya banyak banget cowok yang gue ngomongin, cuma sampai gue lupa karena itu juga ada omongan asbun juga kan, jadi kayak lupa. Terus tuh kayak ya udah, kayak kan udah biasa pas nanjak-nanjak gitu kan ngegasnya kenceng gitu kan, jadi setiap jalan tuh gue kenceng terus, jadi ngegasnya kayak gue ngerasa biasa ajanya gue tuh ternyata kenceng. Mereka di sana tuh pada ketinggalan, enggak banget sih, ketinggalannya masih kelihatan kan gue nya gitu. Terus gue ya udah tuh tinggal sawah-sawah gitu doang, situ jalan apa namanya ini aja nyetir, gue sambil ya betul, sambil nangis kayak gitu. Gue kan awalnya cuma gitu doang, bentar doang. Tapi pas udah mau, kayak udah mau, gue nggak ngeliat sih di situ ternyata udah ada jalannya. Itu udah mau situ tuh gue nangisnya nggak berhenti, bukan nangis banget yang kayak sampai air matanya banyak gitu loh, gue nangisnya begitu, ini kenapa sih jalannya ini, kayak nggak selesai jalannya, ya Allah mama ini kenapa gitu, pokoknya gitu. Itu lumayan lama, dan pas kayak ya itu kan udah lumayan dekat sama jalan raya kan. Terus tapi masih lumayan panjang, aku niatnya nggak mau berhenti dulu sebelum ke jalan raya gitu. Tapi itu kan sawah ya, ada kakek-kakek ya di samping pinggir pohon gitu. Itu mungkin kayak emang lagi ngeliatin sawah atau enggak emang lagi istirahat dari nggak apa ya namanya ya, nganuin sawah, pokoknya intinya persawah-sawahan gitu. Itu abis itu istirahat kan, ngadem karena emang itu panas kan, panas demi Allah. Terus tapi nggak terlalu panas sih pas kita lewatin jalan itu, karena ya emang banyak pohon kan, itu lumayan ke hutan sih, sama ya sawah gitu. Terus dapet pemandangan bagus juga sih ya, nggak worth it tapi taruhannya nyawa woy. Terus kayak ketemu kakek itu, aku ngeliat tuh kakek apa ya, bapak-bapak ya pokoknya itu, aku ngeliat ke situ bapak apa, pokoknya juga ngeliat ke aku gitu sama Kerita, senyum. Terus aku nggak jadi nangis deh, padahal posisi pas aku ngeliat si bapak-bapaknya aku masih kayak gitu, gitu. Terus ngeliat aku ke depan lagi sambil posisi nyetir kan itu. Terus aku udahlah, nggak jadi nangisnya, malu deh ternyata ada orang. Sebenarnya aku teriak-teriak nangis begitu ya pingan, aku tuh nggak pernah, maksudnya aku ngerasa karena di sekitar kita tuh emang nggak ada orang karena sepi kan gitu. Terus kayak aku jadi nggak apa-apa lah, orang juga nggak terganggu sama teriakan gue gitu, karena cuma ada kitanya doang kan gitu, sama temen-temen, maksudnya ada teman-teman gue nya doang kan, karena ya udah temen gue doang gitu kayak gitu. Terus kayak ada orang lain yang ngeliat kan, gue jadi malu karena nggak enak juga kan, karena kita bukan orang sini, terus kayak berisik gitu. Apalagi gue berisiknya cuma sendirian, Dipanya nggak terlalu, teman-teman gue di belakang gitu. Terus kita duluan kan yang nyampe ke situ, udah nyampe jalan raya, kita tinggal lurus aja kan ke situ. Nah ternyata jalan mau ke rumah si Minji gue tuh lagi dibenerin. Aku kira temen-temen aku udah ada di belakang, ternyata belum. Kayak aku nanya, terus katanya belok aja ke kanan, terus nyari ke kanan. Ternyata di Google Map-nya malah kita lebih jauh gitu. Pokoknya kita udah lewat kanan tuh, sana muter ke kanan, ke kiri maksudnya, kiri gitu katanya, ke kiri aja nanti ke kanan lagi. Terus
Ya udahlah kita nurut ke situ, ke kiri nambah jauh. Kok nambah jauh dari lokasinya? Terus kata gue, lah ini mah yang tadi di sana, harusnya nanya nanya aja gitu. Terus kita balik lagi, berarti kita 3 kali bolak-balik karena Dipa nggak bisa baca Google Map. Kan aku bilang tuh kayak suruh ngikut aja, ngikut yang jalan birunya gitu. Terus karena diarahin sama bapaknya kayak gitu, pokoknya kan balik lagi ke sana. Terus nanya kan sama bapak-bapak yang di situ, rumahnya si Jihan di mana. Terus kata bapaknya di sana. Terus kita disuruh parkir di situ, di dekat yang ya pokoknya di situ lah, masih dekat jalan yang diperbaikin karena ditutup kan, jadi di situ. Terus kita ngambil buah, terus pokoknya ke situlah, ke rumah Jihan. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Terus temen gue baru duduk gitu kan, ngomongin gue tuh kayak itu si Sakura teriak-teriak. Demi Allah, ya gue nya tuh gimana nggak teriak, orang gue duluan yang ngalamin itu. Apa saja ya lu pada gue teriak, lu pada ketawa, gue nya mau nangis, gue yang pasrah. Ya kalian kan kayak nggak takut itu karena ngelihat gue udah bisa itu kan. Coba tanya perasaan orang yang nyetir, nah gitu. Terus ya gue tuh nggak tahu ini kena apa di sini, gue ungu demi Allah, nggak tahu. Kalau kata aku sih pas jalanan itu ya, tapi nggak tahu pas di mananya. Aku nggak ngerasa sakit karena emang aku di situ tuh emang kayak bener-bener sepasrah itu guys, kayak bener-bener ya udah pasrah, mau sakit mau enggak tuh aku gak kerasa karena ya udah bener-bener sepasrah itu gitu. Teriak gitu ya udah buat ngelepas. Terus apa ya, pokoknya udah nyampe kan. Terus kita lanjut ke lokasi kedua, yaitu pokoknya danau kan. Kita ke danau, kita di situ ada yang boti satu karena bawa temen aku yang sakit ini. Karena kalau misalkan dia nyetir itu kan nggak mungkin ya, karena dia masih lemes gitu. Terus kita kesana buat dia juga refreshing gitu, udah di rumah doang 3 hari sumpek ya. Saya juga ngedengernya sumpek karena pernah ngerasain kan. Terus ya pokoknya kan jalan tuh pakai Google Map Dipa lagi. Google Map aku, tapi yang baca kan Dipa. Nah kata temen aku tuh cepet banget gitu, karena kan aku emang tadi pas berangkat kan kayak ngegas terus kan, karena ya kebanyakan nanjak gitu kan, nanjak turun ya gitu kan. Pokoknya jadinya otomatis yang aku ngerasa standar itu malah kecepetan. Lumayan ketinggalan jauh temen aku. Tapi pas aku pokoknya kan sebenarnya kan itu harusnya belok ke kiri ya, aku tuh lurus, tadi pak lurus, ya udah ya lurus. Ternyata kita salah, pas lihat ke belakang gak ada siapa-siapa. Ternyata mereka ketinggalan, banyak banget yang ketinggalan karena cuma aku sama yang temen aku yang kedua itu yang ngajak gitu. Itu juga sebenarnya belum ketemu pas aku mau belok lagi kan, putar balik ke jalan yang sebelumnya yang mau belok ke kirinya, itu baru ketemu si Ija itu. Berarti keempat Dipa salah baca map gitu. Ya kan. Terus si Bialja nelpon di mana karena ketinggalan. Yang ketinggalan tuh Ais tuh, tapi tiba-tiba udah nyampe gitu kan situ. Hai. Terus si Vilda sama si Ais gak sih? Iya berarti si Ais, Nabila sama Kevin. Terus si Ais udah ketemu sama yang boti itu, masih Vilda sama si Minji. Terus si Kevin datang, yang belum datang sih
Najmi sama Nabila. Gue ini dulu dong, nyebrang dulu, terus pas udah datang semua kita lanjut dong ke kiri. Nah ya masih dengan saya menjadi tour guide-nya itu dengan Dipa yang gak bisa baca Google Map. Itu tuh udah tuh jalan dah tuh kita berdua, enggak, maksudnya kita ber-11 kita jalan. Sebenarnya kita tuh ber-13 guys, cuma 2 nggak ikut. Ini 3 kan nggak ikut, cuma kan yang kita jangkau kan si satu ini, jadi kita 11 orang. Terus kita jalan aja tuh, awalnya sih ya santai aja tuh, nggak kenapa-napa, cuma mereka ketinggalan lagi nggak terlalu sih tapi. Terus benernya kita masuk gang tuh, aku kira tuh sejalur gitu kan, tinggal belok sini doang ke kiri, ternyata belok kanan nyebrang. Jadi kita muter balik lagi dan lumayan jauh, terus nyebrang. Terus ya udah deh, kita lurus aja, terus langsung nyampe ke danaunya. Dan kita di situ refreshing, foto-foto, video, makan. Kita di situ ya sampai main nama, terus kita pulang, nganter Minji dulu ke rumahnya. Ya iyalah, masa kita bawa pulang gitu. Terus kita nganterin dulu dan kita salah jalan. Sebenarnya gue tahu, karena kan sebenarnya kan harusnya kita kan ke ke kanan gitu. Aku tuh heran karena yang pas pulang ini aku di belakang, karena temen aku tahu jalannya gitu kan. Jadi ya udahlah, gue ngikut aja di belakang karena capek banget sumpah kalau jadi orang yang paling depan, karena kita duluan yang nyobain coy. Kayak gue tuh pusing, gue tuh kayak langsung gue yang nyobain, sepasrah itu. Terus ya udahlah, pokoknya ngikutin doang kan, sambil yeping juga ke Dipa lah, bukannya lewat kanan ya. Terus kayak kita berdua positive thinking, mungkin jalan yang lain mungkin mempercepat jalan gitu. Ternyata emang sebenarnya bisa, cuma keablasan gitu. Terus ya udahlah, kita kan kayak di belakang, jadi ya ngikut-ngikut aja tuh sampai ketemu Jelorogan. Ya tanjakan yang seram kali bos, itu melebihi Plangon sama Plangon sama tanjakan yang 2 kali itu gue udah itu udah di sini nih, ini nggak bisa lagi tuh ngegas lagi, itu udah di tengah-tengah. Itu tuh di tengah-tengah, karena nggak bisa ngegas lagi. Gue bingung kan harus ngapain gitu. Terus si Dipa bilang, ayo Sakura bisa. Kalau gue lepas ini gas, otomatis gue mundur, jatuh gitu kan. Jadi gue ngakalin untuk biarin aja gini sampai ke atas. Itu dikit lagi ke atas, yang depan gak maju. Gue panik ya, kayak weh buruan. Tapi tetap tenang. Di keadaan kemarin itu saya tuh sangat terlihat tenang, padahal enggak guys, saya mau nangis gitu. Tenang aja. Terus ya udah kan, sampai bisa naik ke atas, alhamdulillah. Ternyata salah, bukan lewat sini, udah lewat tanjakan yang serem begini, sampai ngegas banget begitu. Ternyata bukan lewat jalan ini. Jujur saya capek. Terus kita turun lagi lah dari jembatan itu sambil teriak, karena kan takut ya, jujur itu lumayan mencengkam gitu ya, takut kan. Jadi ya udahlah, kita turun ya udah turun sambil teriak. Terus ya nyampe lah, kita nganterin si Minji pulang, tapi nggak sampai rumahnya banget karena kan jalannya ditutup tuh. Jadi ya udah nyampe nyampe jalanan yang dibenerin itu. Terus kita dada kita pamit pulang. Terus pulang dengan gue yang di tengah, nggak di belakang, nggak di tengah banget sih, tapi di tengah karena gue ketiga kan, kita berlima bawa 5 motor, jadi
gue ketiga di tengah gitu kan. Temen gue nih awalnya yang pertama tuh si Ijat gitu, terus disusul sama si Ais, jadi Ais depan, Ijat kedua, gue ketiga. Awalnya jalannya udah biasa aja karena kan kita udah lewat sini juga tadinya, jadi kayak ngelewatin jalan yang biasa yang lurus begini gitu, walaupun ada tanjakan-tanjakan gue ngerasa biasa aja karena udah pernah melewati apa namanya, menurut aku jalan Mahut gitu. Terus kayak ada mobil bus depan kita, Allah sebel banget gue. Untungnya kayak pokoknya aku lumayan ngejauh dari bus itu karena ya panas ya di belakang bus tuh. Temen aku depan banget sama bus itu pasti kepanasan, apalagi cuacanya panas banget pol. Terus ya udahlah pokoknya di depan kan. Nah enggak, maksudnya gue bukan di depan, pokoknya yang ngikutin bis gitu karena kita di belakang bis nggak bisa apa ya, nyelip bis itu karena susah ya, jalanannya kecil, nggak kecil banget tapi lumayan kecil gitu. Karena takut juga kayak ada mobil lain gitu dari arah sana ke sini gitu. Terus akhirnya bisa melewati mobil bus itu gara-gara ya dia menjemput para penumpangnya. Ya maksudnya kayak kenapa nganuin busnya di situ padahal jalannya kecil gitu. Terus ya udahlah itu jalan aja jalan. Temen aku ada yang langsung pulang, si Ais tuh yang ngebut banget, sumpah demi Allah ngebut. Si Ijatnya ikutan ngebut, ya gue jadi ikutan ngebut lah, nantinya gue nya nggak tahu nyasar kemana gimana. Sebenarnya kata si Kevin ada tuh jalanan yang motong pas kita di belakang bus gitu, nanti keluarnya ke Babakan. Dia tahu ya karena dia di belakang aku gitu, sebenarnya bisa kan ngemimpin jalan si Nabila sama Nasmi, cuma ya karena dia ya udah ngikutin aja karena dia di belakang kan bukan di depan. Terus ya udahlah kita jalan sampai ketemu jalan raya gede itu kan, yang si Ais udah pulang, tinggal gue, Ijat sama Naila itu kembali ke titik awal kita kumpul karena ada yang dijemput gitu. Pokoknya gitu aku kira tuh si Nasmi sama si Kevin tuh udah di belakang, ternyata ketinggalan jauh banget. Mereka pas nyampe di Pataksa dia tuh kayak apa namanya, kok cepet banget sih kalian gini. Ya kan aku jawab seadanya ya karena emang kita ngikutin yang di depan gitu, mereka cepet ya gue cepet lah gitu. Tapi perasaan tuh biasa aja karena udah ngebut itu begitu. Udah kan, terus kita nungguin mereka yang mau dijemput di Patarse, ada yang sholat juga. Terus ya udahlah kita terus kirim terus kayak ada yang edit vlog, terus kayak kita ada yang cuma nungguin. Gue sih tim nungguin ya karena jujur ya udah capek banget aku rasain energinya. Tapi gue lah setelah nungguin temen yang lain sebenarnya gue ke Surya belanja, jadi nganterin si Dipa, cuma gak deket banget tapi ya lumayan dekat sama rumahnya. Terus gue langsung lanjut deh ke Surya, dan pulang dari Surya gak mau nyetir karena lumayan trauma demi Allah lumayan trauma nyetir, capek banget deh nyetir, gak mau nyetir lagi, maunya dibonceng kalau bisa dibonceng sama itu. Pokoknya itu, dan nanti aku taruh juga ya di sini foto yang menurut gue itu lumayan ungu, nggak tahu kenapa, tapi menurut gue pasti gara-gara kemarin. Ini kejadian setelah kemarin banget. Ini adalah klarifikasi podcast siapin gue tentang kemarin.
dan selamat mendengarkan. Udah selesai sih. Makasih udah yang denger, terima kasih yang udah denger sampai akhir. Sampai jumpa lagi di episode gue selanjutnya.